Cuman kalau misalkan kalian mungkin ngomongin Suja yang smite yang nggak tepat, tapi lebih nggak masuk akal sih. Karena emang Valdus ini dia lebih pintar. Karena Suja itu jarang banget buat kalah smite objektif. Iya, iya, Makanya jarang. makanya Valdus ini lumayan bisa dibilang smite-nya lumayan on point lah. Tapi mungkin pakai main key aja atau mungkin hero lain masih belum kelihatan. Iya, timingnya dia kan kalkulasinya si Valdus ini sih yang bagus. Dan mungkin potensi juga buat Valdus bisa ngambil ke arah assassin jungler untuk game ketiga karena kemarin yang kita sempat lihat juga kan di hari pertama dia sempat bawa lam tuh. Iya, dia sempat bawa lam waktu lawan Talon. Jadi emang cukup flex lah dari Valdus sendiri. Tapi AE sekarang first pick dan Marco Polo-nya seperti yang kamu bilang sih di ban juga sama Alter Ego, mereka nggak mau lepasin juga ke arah Lochen. Lebih maksain mungkin Lochennya nggak main nyaman dengan Longnya ya. Musashi juga di ban masih sama Alter Ego. Sementara dari Onyx lagi-lagi Maestro ini masih jadi prioritas ban untuk di mid lane. Daidia, jadi masih ada Dolia nih. Dolia kelepas, cuma memang kan nggak akan ada combo Dolia Yuhan lagi ya buat Alter Ego karena udah dipakai tadi sama Mongzi. Masih ada Dun, tunggu, Dunnya udah dipakai sama Valdus. Jadi combo Dolia ini mau sama siapa? Tapi kayaknya bukan Dolia prioritasnya juga. Alter Ego lebih ke arah Liu Bang nih untuk first pick-nya. Augran. Harusnya Augran Long. Harusnya Augran Long sih Onyx yang mereka amanin. Cuman Long gampang ditangkap sih sama Liu Bang sih. Kalau misalkan ntar tiba-tiba dari Alter Ego yang main Lian Po, tadi udah main Lian Po belum ya dari Gauki? Aku belum tahu juga. Tapi kalau misalkan dia mainin combo itu lumayan nyulitin juga. Kalau misalkan farm lane-nya model-modelan dari apa namanya Long, karena susah buat kabur. Tapi kalau misalkan nggak juga, Alter Ego bisa ngamanin Longnya sih. Dan Ladison juga udah nggak ada kan dari tim Onyx. Tapi Arli ini masih ada untuk dari tim Alter Ego mah ada VVV. Wah bahaya sih. Split push makronya bahaya nih. Kalau misalkan udah dapetin Arli, mereka punya Liu Bang juga. Nih dari tim Onyx harus punya hero yang mobilitasnya kenceng atau mungkin mereka harus main fightnya tuh kayak invade dari awal. Jadi kayak harus nge-end cepet gamenya. Karena kalau misalkan ngomongin makro ini agak berat nih. Dan Onyx juga maksa buat mainin Long. Gimana kayak kita ngomongin Long sih, dia buat daya clear minionnya lumayan lambat ya. Karena dia single target pertama. Meskipun beberapa skillnya emang kalau misalkan lo setiap pencet aura dia punya pedang gitu ya, itu kan bakal ngeluarin kayak proyektil. Tapi itu damage-nya nggak seberapa buat kayak clear minion, nggak terlalu cepat. Sedangkan Arli itu punya basic attack yang lumayan kencang. Sedangkan kalau misalkan dari Long ini agak berat sebenarnya untuk ngikutin rotasinya nanti. Ini agak bahaya sih dengan pikan Onyx. Sebenarnya aku lagi mikir sih. Tadi mungkin kayak pick ketiganya kan emang juga jadi serba salah ya dari Onyx karena kalau dia nggak pick Long sekarang udah pasti bakal di ban. Aku tadi pikir mereka mungkin bisa prioritasin hero boots-nya dulu, cuma jadi ya yang tadi aku bilang jadi serba salah kayak kalau nggak ngambil farmland sekarang Longnya pasti di ban, tapi kalau misalnya nggak ngambil hero-nya boots juga pilihannya nggak terlalu banyak karena harus kalau berkaca dari game kedua ya, jadi harus ada yang ngincer ke arah VVV-nya secara langsung ke lini belakang gitu. Mungkin Ganenmo bisa jadi kayak Ganenmo di tangan dari Alter Ego, Dharma di ban sama Alter Ego, maksain Align di jadi lainnya emang dia jadi emang kayak susah nih kayak Boots dia mau main apa gitu untuk di game yang ketiga dia susah banget untuk mau main apa mau main Sunce kan Sunce juga kayak sulit banget karena set-setnya tuh bisa di dodge sama Arli nantinya. Nah ini nih yang aku takut juga sebenarnya dari Lex ini hero pula nggak banyak teman-temannya. Dia tuh kalau pakai hero-hero model-model kayak Angela juga kutukan teman-teman buat tim Onyx. Dan tim Alter Ego ini dapat pikan yang mereka yang bisa dibilang kemarin tuh cukup kuat ya. Kita lihat ya mereka dapetin Arli, bisa buatin main apa namanya dia punya rotasi tuh bagus banget. Dan akhirnya ada Dolia yang udah di hover kali ini dan Kaiser. Wah ini frontline-nya bakal berat sih. Lu main Kaiser Tank di sini sekarang damage-nya memang agak turun ya. Tapi tetap dia bakal jadi tanky banget dengan adanya adjustment dari item tank. Jadi kalau misalkan dia punya Dolia Kaiser, mereka udah cukup banget damage dealer. Ada Ganmo, ada Arli juga, dan Liu Bangnya bakal jadi cover lagi buat Kaisernya. Siapa yang bisa nge-kill Kaiser? Meskipun di sini ada hero burst kayak modelan Angela, tapi gue sama sekali nggak percaya sama Angelanya Lex. Sama sekali nggak percaya sama Angelanya Lex. Jadi di sini ada potensi kekalahan dari tim Onyx harusnya. Kalau ngelihat dari pikannya ya, karena kalau misalkan ada kayak gini yang tadinya aku bilang Onyx lebih kuat di atas kertas dengan pikan yang kayak gini, draftnya kayak gini, berat ke Alter Ego ya masih. Ini udah gak peduli. Sebenarnya lebih ke arah damage udah gak peduli kelasnya bakal siapa sebenarnya. Karena bakal ditinggal anyway. Kamu Charlotte bakal menang banget lawan Liu Bang. Mau siapapun sebenarnya bakal menang pastinya lawan Liu Bang. Cuman karena mereka mungkin milih untuk rotasi cepat jadi Sunce aja. Karena pasti bakal ada Battlefield Command kan. Dan mereka bakal ngambil Sunce biar bisa nyusul pakai set cell-nya.
Atau mungkin targetingnya akan berubah sih karena Sun Che yang dibawain sama Boots, kalau misalnya dia ngincer juga ke arah VVV yang bisa sebenarnya untuk ngedodge gitu ya set cell-nya, ya diincer ke Ganenmo aja sih. Jadi emang damage dealer-nya dimatiin satu gitu. Cuma ya lagi-lagi harus ada follow up, masalahnya apakah follow up-nya bisa secepat itu juga dari Luochen? Ngelihat juga Angela ini jadi harus apa ya, harus rotasinya tuh harus cepat dari Onyx. Kalau misalnya mereka nggak menang rotasi dari awal, udah pasti bakal susah lah. Kalau udah tahu bakal ada Liu Bang, yang tadi Lihan juga bilang kayak mereka bawa Arlie, jadi udah pasti ada dua laning yang mungkin bisa di speed push juga sama pemain-pemain dari Alter Ego gitu. Jadi sebenarnya secara draft emang agak sulit buat Onyx, tapi kalau misalnya mereka masih megang early-nya, mungkin chance-nya masih jadi 50-50. Itu pun masih 50-50 menurut aku. Nah itu sih. Cuman nggak tahu ya. Ini sih gara-gara ngelihat pertandingannya Alter Ego Enma kemarin aja sih, pas mereka itu pakai Arlie ya, pakai Arlie lawan Mahadewa kan? Ya lawan Mahadewa mereka pakai Arlie dan itu bener-bener kayak ngepres Mahadewa banget karena mereka punya makro yang bener-bener kuat banget. Apalagi sekarang ditambah dengan Liu Bang yang bakal bahaya banget karena rotasinya pasti bakal berat di Onyx-nya buat ngikutin pergerakan pemain-pemain dari Alter Ego Enma-nya nantinya kalau misalkan mereka main makro. Dan Augran ini harus agresif dari awal sih kalau misalkan mereka mau ya, harus main agresif, harus kayak kaya dari awal. Cuman ngomongin Arlie sama Long ya udahlah, itu kedua hero pasti bakal tetap dimenangin sama Arlie pastinya. Buat di arah Arlie dia punya Maple Dance dan dia bakal ditemenin sama Dolia juga, bisa di heal. Terus di sini cuma ada shield dari Zhang Fei ya, mungkin farmingnya sama-sama farming aja, nggak bakal ada kerusuhan di bagian bawah dan sama-sama bakal jagain karena melihat Phala di sana. Dan Lex ternyata rotasi cepat ke bagian bottom lane untuk melakukan serangan menuju ke arah seorang Gauki. Udah ada Chasing dan mungkin Scorching Barrage yang keluar, dan Firehawk harusnya bisa diamanin sama teman-teman dari tim Onyx. Ya nggak jadi masalah ya karena Phala juga bawa smite di sini. Zhang Fei dengan smite harusnya bisa menang resource jungle dari awal untuk at least untuk laning bawahnya. Sementara pergerakannya dari Lex seperti aku bilang tadi di awal guys, ini jadi harus mainin mid rotasi yang cepat juga dari Lex. Kalau enggak udah pasti bakalan kerepotan nanti Alter Ego kalau misalnya mereka mau coba untuk split push. Meskipun kayak Onyx-nya menang di early pun, posibilitas Alter Ego untuk main makro tuh masih gede banget sebenarnya sampai mid to the late game. Nah itu dia, apalagi gara-gara ada Liu Bang ya, dan nggak tahu siapa yang bisa buat nge-peel darahnya Kaiser sih kayak gini. Soalnya ya mungkin Angela, cuman Angelanya harus kaya. Angelanya tapi Lex. itu pun sebenarnya kayak Valdus kayak di burst aja dia masih punya Invisible Warrior, jadi masih bisa ditabrak balik Lexnya. Jadi ya cukup beresiko ya, kecuali mungkin Lexnya nggak show up. Aku nggak tahu apakah memang dia bisa jaga positioning dari Lex sendiri. Bukan tipikal hero nyamannya dari Lex juga dari Angela. So dari Onyx memang harus bener-bener team fight-nya tuh rapi banget. Kayak ketika mereka inisiasi gagal, udah pasti Alter Ego dengan mudahnya juga bisa nabrak balik. Karena di depan garda depannya mereka tuh tebel-tebel banget, ada Kaiser, ada Liu Bang, dan enak banget sebenarnya buat Liu Bang di sini pakai Battlefield Command-nya untuk nge-follow up gitu pemain-pemain dari Alter Ego. Iya, bisa jadi. Dan juga Mauzi-nya udah rotasi ternyata ke bagian bawah, udah ada satu buah couple blades yang ke enhance cuman ke deny sama apa ya namanya Leaping Savior. Dari arah Phala, jadi dia bisa nggak masuk semua, dan sudah mulai melakukan tugasnya, melakukan invasi menuju jungle milik seorang Valdus. Bakal di backup sama Maungzi yang udah balik ke arah tengah juga, bakal dimajuin lagi sama Valdus tentunya. Dia masih punya Invincible Warrior, cuman ngambil satu Armadillo aja jadinya karena nggak keburu ya, dari Sujanya nggak berani. Melihat Angela juga lagi sibuk buat ngebantuin di bagian bawah karena mereka sama-sama tahu ya, di sini investasinya dari tim Onyx Chen sama dari tim Alter Ego VVV. Tapi masih ada Mauzi yang mereka harus perhitungan karena di sini Mauzi kadang-kadang juga Ganmo-nya tuh on point banget serangannya. Iya, makanya ini Onyx kayaknya memang lumayan hati-hati juga sih. Kelihatan dari tempo permainan mereka yang gak terlalu agresif-agresif banget sebenarnya. Apalagi mungkin butuh waktu juga buat Luochen ya dapetin itemnya. Selama dia gak ke-pick up sama VVV yang sebenarnya emang kemarin juga di game pertama yang Lihan bilang ketika Alter Ego lawan Mahadewa, VVV tuh bagus banget main Arlie-nya. Jadi emang respect harusnya dari Luochen sendiri, bahkan gak dari Luochen, Phala pun juga lumayan respect. Jadi harus agak sedikit nahan tempo permainan aja sih dari pemain-pemain Onyx khususnya untuk Luochen di area bawahnya. Tuh, dan kali ini masih belum ada fight yang terjadi, bahkan first blood pun belum ada tentunya. Dari arah Chox masih clear, lumayan lama juga. Di bagian tengah udah ada seorang Valdus yang masih menyimpan dia punya Invincible Warrior, masih belum mau komit tentunya ke arah Sujah. Dimana sama-sama tanky ya untuk kali ini ya. Dan Mauzi-nya pun masih belum terlalu sakit ya, belum jadi SOR. Udah ada Firehawk yang bakal coba untuk diamankan terlebih dahulu sama Luochen. Cuman sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin farming, pasti Firehawk selalu bisa diamanin sih sama tim Onyx karena ya Zhang Fei-nya bawa smite pastinya. Iya sih. Zhang Fei bawa smite udah pasti harusnya ya nggak jelek-jelek banget ya dari segi farmingannya ya.
untuk di landingnya Valen dan juga Luochen. Cuma emang nggak mudah juga sebenarnya dari Luochen untuk ngepok ke arah VVV karena masih bisa didot juga, masih ada proyektil juga yang bisa ngelindungin VVV juga. Tapi sekarang kayaknya mau coba untuk di kontes, Outburst memang udah boleh dibuka dan ngasih space ke arah Suja. Sementara Boots mengincar ke arah lini belakangnya, bakal coba didorong kali ini oleh seorang Mongzi. Tapi gara depan dari Suja terlalu kuat kali ini. Order of Soul memang sudah di pop up, sementara bakal coba untuk mengincar ke arah satu pemain yaitu Valdus yang udah mulai kelihatan mengincar ke arah Boots. Boots yang masih bisa di cover, masih bisa survive. Dan kayaknya Valdus belum tanky-tanky banget dan makan Luochen masih bisa ngasih poke balasan. Ada kali Sender juga memang dari Lex. Tapi dari Valdus gagal untuk ditemukan oleh pemain-pemain dari Onyx. Wah, itu fight selama itu cuma mati satu doang dan Valdus bakal dikejar lagi. 3 orang pemain bakal coba agresif masuk ke arah golem merah milik tim Onyx. Suja? Dari arah Suja bakal coba untuk masuk lagi ke arah seorang Valdus, bakal di-heal dengan wave breaker, bakal dimajuin. Ada pasif pastinya dari arah Suja. Dan dari VVV masih belum cukup damage pastinya. Cuman kalau bisa kita perhatikan tadi di atas ternyata kali ini Joxia dikejar dan di solo kill sama Boots. 2-0 untuk sementara. Coba kita bahas lagi Mauzi tadi, posisinya itu bener-bener kayak santai banget. Dia di tower sama Setsail, dia nggak langsung pakai Garter Gravy, dia nggak langsung pakai. Jadi dia nunggu dulu, kayak bener-bener kayak Suncenya udah keluar wave render mungkin ya. Dan dia masih percaya adanya Battlefield Command dari arah Chokes. Jadi pas udah deket baru dia mundurin tuh, baru dia pakai Garter Gravy, kena knock up si arah Suncenya. Tapi saya damage-nya dari si Ganmo si ZY belum cukup. Iya sih. Ya, ini posisi yang tadi juga ya. Memang sedikit disayangkan karena cuma tumbang satu, tapi at least cukup sih karena ada point kill susulan juga kan, dimana Chokesnya berhasil ditumbangin sama Boots tuh tadi di area atas. Jadi lumayan oke sebenarnya buat Onyx karena nggak ada threat yang dapetin sama pemain-pemain Alter Ego, meskipun akhirnya Valdus juga masih bisa di cover sama pemain-pemain dari Alter Ego. Cuma dari Onyx tim fight yang cukup rapi tadi tuh, meskipun kelihatan kayak terlalu maksain juga tadi di area mid nih, di area jungle-nya. But it's okay dari pemain-pemain Onyx. Dan sementara masih mencoba untuk mengganggu ke arah Valdus dari Suja. Bener-bener nempelin kali ini, maksa Invisible Warrior di pop up untuk survive. Iya, dan di bawah juga VVV masih butuh item lebih. Flaming Palm menuju ke arah seorang Gauki, masih ada Wave Breaker untuk nge-heal. Coba cek map, dibuka juga, udah ada pergerakan dari Suja dan juga Lex menuju ke arah Crimson Golem milik seorang Valdus. Dipaksa menggunakan Invincible Warrior. Masih ada Celestial Melody harusnya. Dari Gauki ternyata udah nggak ada juga, masih cooldown, bakal di smite langsung, diamankan oleh Suja kali ini. Bakal dimajuin lagi dari Invisible Warrior. Conductor of Soul-nya keluar, couple blades-nya belum berasa. Dan akhirnya tim Onyx berhasil mendapatkan buff yang mereka inginkan. Ini harusnya buff yang punya Valdus sudah mau habis, kita tinggal lihat aja ya. Tadi yang dapat siapa, tapi Suja juga punya merah sekarang. Iya, tadi Suja juga ada merah ya. Kayaknya Valdus gak dapet deh. Tapi Outburst dibuka, nahan kali ini satu pemain Chaos Cinder memang Onyx dan VVV masih bisa untuk mundur, masih ada Maple Dance-nya. Dan dibalikin karena terlalu maksa posisi dari Vala untuk fight di area tower tadi. Itu nice Maple Dance sih, nice Maple Dance dari VVV karena dari Valanya udah masuk ke arah tower, dia nerima damage banyak banget, kayak berharap Flaming Palm ini connect ke arah Ardi, jadi udah trade support sama Farlo ini. Tapi sayangnya itu nggak terjadi, ini udah bagus banget, udah dimajuin. Nah itu udah Flaming Palm udah keluar juga, berarti cooldown Flaming Palmnya Luochen, tapi kena Maple Dance soalnya. Dan di bawah itu ada fight lagi, Conductor of Soul langsung dikeluarkan oleh seorang Suja, dia masih coba untuk mancing lagi. Darah dari pemain Alter Ego Enma, cuma mereka udah stick 5 man tentunya di arah bawah juga. Dan VVV ini bahaya sih, si Arlinya selalu dapat posisi, Arlinya selalu bisa nge-hit pastinya. Karena emang di situ Arlinya ini sekarang buat di early ya, masih belum terlalu berasa dari VVV. Kalau misalkan udah late game, ini bakal bahaya sih buat si Arlinya. Itu dia lumayan berasa juga sih ngepok ke arah Suja ya, mungkin karena ada Mongzi juga tadi tuh bareng sama Valdus juga kan. Jadi sebenarnya menurut aku kayak dari Suja memang pede banget, apalagi dia ngebawain Augran kan, jadi gara depan yang buat pemain-pemain Onyx. Tapi kalau misalnya sampai dia ke pick off juga bakal bahaya buat Onyx dan masih mengganggu ke arah Crimson Golem-nya. Kali ini VVV mencoba untuk menyelamatkan, enggak, ternyata masih bisa diamankan oleh Suja dan akan jadi sedikit sulit buat Valdus nanti ya. Iya, dan kali ini masih coba untuk kiting aja. Tower berhasil didapatkan juga oleh tim Onyx kali ini. Tim Onyx so far di arah early-nya so good ya, mereka dapetin beberapa objektif, nggak bisa buat dapetin tower outer juga kali ini. Dan akhirnya Alter Ego Enma bakal coba untuk ngambil ke arah Overlord yang masih bisa diamankan dengan sangat mudah. Dan di saat yang sama juga Onyx bakal coba untuk ngambil Tyrant-nya terlebih dahulu. Tidak ada kontes karena di sini Alter Ego Enma mungkin baru bakal coba untuk kayak ngejalanin mereka punya rotasi.
Karena sejauh ini VVV nggak dikasih main sendirian sih. Bener-bener kayak takut banget, mungkin takut ke pick off ya. Adanya Angela atau mungkin adanya Sunce di sana. Jadi harus ditemenin terus sama si Gauki-nya. Sedangkan Gauki juga punya tugas buat ngelakuin Celestial Melody menuju ke arah seorang Valdus ya. Jadi kayak VV-nya nggak berani buat kayak sendirian di lane. Ya sih, jadi harus di babysit terus ya. Tapi sebenarnya kalau dari Valdus, Invisible Warrior-nya timingnya pas, bisa balikin keadaan juga sih buat pemain-pemain dari Alter Ego, karena udah pasti akan ada Liu Bang kan yang bakal ngebantu juga pakai Battlefield Command, akan ada shield tambahan juga. Cuma ya VVV emang bukan tipikal apa ya pemain early yang gampang ditangkap juga sih dari tadi. Emang susah, berkali-kali bisa ngedot seperti yang Lihan bilang juga, kayak positioning dia, repositioning aja itu udah bagus gitu. Jadi kayak emang perlu 1000 kali cara sih kayak mikir nih gimana caranya dari Onyx mereka bisa ngepok tuh sakit banget karena Lochen lumayan berasa sih sebenarnya. Ya, Damage dari VV sekarang. Cuman galak banget sih di sini. Diambil sama Suja, smite berhasil, udah ada Invincible Warrior bakal dibuka. Di-reset dengan Celestial Melody juga, punya Invincible Warrior kedua juga. Dan ini emang gameplay yang harus dimainin sama tim dari Onyx sih. Mereka main agresif, mereka ngerusuhin jungle-nya si tim Alter Ego Erma. Biarin mereka nggak punya zona permainan yang luas juga, cuman mereka punya Liu Bang. Mereka bisa jalanin makronya juga untuk dapetin tower 1 demi 1. Cuman di saat itu juga Onyx juga dapetin tower-towernya tim Onyx. Dan bahkan masih ada Vortex Brain nih keluarkan kali ini. Alter Ego Erma masih nggak mau perang sama sekali. Mereka cuma bisa nge-push doang, bahkan berharap sama naga yang gak ke-enhance dari Overlord. Dan Suja kali ini bakal langsung ngambil ke arah Vanguard-nya. Gimana kalau bisa kita lihat ya, mereka nih akan sangat mudah menang kalau misalkan dapat Vanguard pastinya. Cuman ini bakal dilepasin. Karena mereka lagi lihat kalau misalkan tim Alter Ego Enma mencoba untuk mengambil satu buat Iron. Cuman kali ini ada put seorang diri, Battlefield Command dikeluarkan, Outburst dikeluarkan juga begitu saja. Mendorong pemain-pemain dari Onyx TPS dan Invincible Warrior sebagai garda terdepan, dan VVV-nya masih bisa dapetin 1 kill Karabuts. Iron-nya bakal coba di-reset kembali, tower di bagian bawah bakal coba diamankan, dan Onyx ini bener-bener kayak dia tuh apa ya, ngadepin kayak coba untuk nantangin pemain-pemain dari tim Alter Ego, atau lebih tepatnya Alter Ego Enma nantangin tim Onyx untuk 5 lawan 5 kali ini. Tapi masih mau dipaksa kan nih teamfight-nya dari Alter Ego dan juga Onyx, karena Onyx 4 lawan 5 posisinya. Dan Suja udah terkena damage yang begitu sakit juga dari pemain-pemain Onyx. Dipaksa dipukul mundur semua, Vala juga udah half HP, Path of Facing masih dibuka, Mauzi juga ngasih damage couple blades yang sakit banget. Dan harusnya Onyx mereka udah boleh respect sih. Yang aku bingung ya, kenapa mereka nggak lanjut aja Overlord-nya tadi? Karena mereka nggak mau sih, nggak mau tim Alter Ego Enma dapet Tyrant, karena bakal nyusahin banget, karena Gunmu-nya bakal sakit nanti. Tapi jadi timingnya jadi salah kalkulasinya, karena posisinya Boots-nya udah kecurik duluan sebelum ada outburst dibuka sama Vala tuh. Tadi mungkin kalau timingnya Vala outburst buka mungkin bakal beda cerita. Dan sekarang Vala masih nahan Valdus. Invisible Warrior memang sudah di pop up. Cuma masih bisa untuk nge-cover tower di area mid-nya. Agak sedikit beresiko sih decision making-nya dari Onyx tadi menurut aku ya. Tapi ya mungkin mereka pede karena posisinya mereka tadi sempat unggul kan. Mereka sempat unggul, mereka pegang momentum. Tapi sekarang jadi dibalikin keadaannya. Iya, di sini udah ada turn back point pastinya buat tim Alter Ego Enma ya. Dan mereka punya Enhanced Tyrant yang bakal bikin couple blades dari arah Mauzi-nya lebih sakit lagi. Little step dari arah VVV masih menjaga jarak dari Luochen bermain di arah semak. Dan di tim Alter Ego Enma bakal berat ke arah Overlord ya, sungai ya, biar mereka bisa buat ngekontrol itu. Dan kalau misalkan mau di mirroring pergerakan dari arah Sunce bisa banget, karena Liu Bangnya bisa punya Battlefield Command yang cukup mudah. Suja baru jadi Blood Rage kali ini. Mereka mau ngambil tower bawah tuh, Demonic tuh. Cuman ternyata ada Liu Bang di sana. Cukup mudah buat ke-clear juga, dia punya Royal Ambition, dia punya Dominator Shield juga. Dan harusnya kalau misalkan udah ada show lagi, di sini Sunce-nya bisa aja di-fighting sama tim Onyx, cuma masih di-kiting. Karena tim Onyx, maksud gue Alter Ego Enma masih coba untuk kayak benerin wave terlebih dahulu. Iya, sebenarnya makronya tadi tuh udah lumayan jalan juga sih pas masuk menit yang ke 12 ya. 12 atau 11 gitu dari Alter Ego. Mereka udah maksain biar Liu Bang yang nge-split ke arah bawah. Tapi jadi gagal dilakuin lagi karena memang Onyxnya sempat maksa untuk team fight tadi di area Tyrant. Tadi kalau aku ngeliat dari itemnya VVV udah jadi ke arah Doomsday juga. Jadi dari basic attack-nya bakal lebih sakit lagi. Plus dia udah ada ini kan Shadow Reaper. Tapi Boots bakal coba diincar. Masih ada satu buah Battlefield Command menyelamatkan hidup dari VVV. Tapi ternyata Infinite Fastness-nya si Lochen langsung mempanis kali ini. Ada outburst yang dibuka dan Chos akan menjadi korban yang kedua. Valdus bakal coba dicari kali ini. Invisible Warrior memang dibuka, tapi Suja dan juga Vala tidak akan membiarkan kesempatan untuk Valdus bisa lari dengan cukup nyaman, meskipun posisinya Valdus masih bisa recovery. Dan sekarang Onyx untungnya nggak kejadian lagi kayak di Tyrant tadi. Tapi Suja masih coba untuk nahan Valdus di depannya. Path of Facing memang dibuka. 3 pemain dari Alter Ego bakal ditahan sama pemain dari Onyx, yaitu Suja, yang sebenarnya ini juga
menurut aku tadi timing dari Infinite Fastness untuk ngejar VV bagus banget sih Han. Ya itu VV-nya keculik sih sayangnya sih. Padahal udah ada Battlefield Command cuman dia kena Infinite Fastness juga. Dan di tengah juga kepotong sama Angelanya. Tadi udah ada Blazing Brilliance yang keluar dan akhirnya kali bakal dimajuin lagi diambil. Dan crucial kill tap bersama dengan Battlefield Command bakal coba untuk masuk ke arah pertahanan tim Onyx kali ini bakal ditabrakkan Invincible Warrior. Bakal ditabrakkan punya Outburst, masih ada Forbidden Domain gak berasa. Blazing Brilliance dari seorang Lex. Coba untuk dimajuin lagi sama tim Onyx. Sedangkan lagi-lagi Luochen dapetin kill karena VVV, Seng damage dealer. Berbahaya tapi Luochen maju lagi. Mencoba untuk lebih double kill. Dengan dia punya Flaming Palm ditabrak Royal Ambition dan Dominator Shieldnya pecah. Mendapatkan seorang Luochen shutdown didapatkan. Tadi juga ketahan sama Valdus. Valdusnya sendirian. Di atas dia nahan dan dia dapetin wave-nya kali ini. Dan ini sangat menolong Alter Ego Enma pastinya. Iya sih. At least mereka bisa dapetin trade juga yang lumayan mahal ke arah Luochen sih menurut aku. Tapi masalahnya dari pemain-pemain on, mereka nggak mau terlalu lama untuk nahan dapetin satu buah tower high ground. Cuma dengan satu katapult aja, cuma Alter Ego harusnya masih bisa untuk menyelamatkan tower high ground di area atas. Dan tadi udah Luochen udah bagus banget sebenarnya. Cuma posisinya nggak ada yang bisa nge-cover juga dari pemain-pemain Onyx. At least kayak Luochen dapetin satu, meskipun akhirnya dia harus bertukar nyawa kan. Karena posisinya Alter Ego tuh lagi si Paulusnya lagi bener-bener fokus satu versus everybody. Dan sekarang Tyrant bakal lebih cepat diamankan oleh Onyx. Dan aku nggak ngerti kenapa ya. Sujah yang kayak Lihan bilang, emang dia tuh jarang banget sebenarnya miss might-nya dia. Tapi kalau bisa sampai diambil sama Valdus, berarti ini orang lebih gila kalkulasi smite-nya. Makanya di sini Valdus sih gelo sih, dia berani maju karena emang yang kayak tadi gue bilang di awal guys, Kaiser tank itu emang damage-nya sekarang udah gak sesakit dulu. Cuman dia bakal lebih tanky pastinya dengan block damage-nya, dengan adjustment dari item tank itu yang ngebikin tanker bakal semakin ngetank ya, semakin keras pastinya. Jadi kayak bakal bikin Kaiser tuh kuat banget, apalagi udah ada Celestial Melody, ada Wave Breaker juga dari Dolly ya. Ini VVV sih posisinya harus lebih diperhatikan ya, karena gampang keculik. Maple Dance dia jangan sampai kepake dulu kalau misalkan Flaming Palm-nya dari si Luochen ini belum connect. Karena kalau misalkan udah kena Flaming Palm, Maple Dance gak ada, udah pasti mati, harusnya confirm buat Arlie. Dan ditabrak lagi, masih ada Chaos Cinder juga, Lex bakal coba untuk membantu bersama dengan Falah yang udah menyimpan dia punya Outburst. Sedangkan di bawah dari Luochen bakal mendapatkan high ground milik tim Alter Ego Enma. Gimana caranya Alter Ego Enma ini gak sadar kalau high ground berhasil didapatkan sama si Luochen, dan Flaming Palm-nya lagi-lagi masuk ke arah seorang Mauzi. Mauzi pun hilang begitu saja dengan cukup cepat, dan dia udah punya Siege Breaker untuk membuat damage Flaming Palm dari Luochen ini semakin sakit lagi. Cuma emang ada distraction aja ya dari Chox, karena kayaknya Alter Ego kalau misalnya mau maksain fight pun mereka benar-benar harus mikir gimana cara mereka nge-pick off ke arah Luochen. Masa mereka bawa Liu Bang? Dan bener-bener depannya cuma nahanin Valdus aja nih. Sekarang Valdus buka Invisible Warrior, nahan ke arah 5 pemain dari Onyx, fokus ke arah tower high ground terlebih dahulu. Suja emang udah ngebuka satu buah Nocturne Hellstorm, tapi dia nahan ke arah 4 pemain, dan itu dia Valdusnya tumbang. Dan apakah Alter Ego mereka mampu untuk menahan jalannya? Minionnya udah mulai masuk ke area kristal, bakal fokus terlebih dahulu untuk menumbangkan tower high ground di area atas sepertinya dari sisi Onyx. Gak mau terlalu terburu-buru. Sementara Falah bener-bener kelihatan strong banget. Wah ini sih gak bisa di-defend lagi teman-teman ya, pasti bakal habis minion wave di atasnya dan high groundnya hancur semua. Masih ada Cecil nabrak langsung menuju ke arah seorang Chox. Wave Breaker coba untuk kill lagi bermain sustain, tapi ini carry Luochen banget bisa gue bilang ya. Karena Luochen tuh selalu dapetin solo kill mulu dari tadi. Kayak VV-nya diculik, Mauzi-nya di solo kill. Kayak gak ada yang bisa nangkep buat targeting menuju ke arah seorang Luochen, dan Luochen selalu sendirian. Dan dia berani dan dia bisa nge-carry game ini. Menjadi 9-3 skor sementara, high ground dari tim Alter Ego Enma ini udah hancur semua. Kayak titik comeback mereka lagi-lagi mirip sama Kagendra kemarin. Harus kayak menangin sampai ke Tempest Dragon. Dan masih ada high ground. Gimana nih Luochen sih? Ini terkait Luochen banget, sama ya covering juga pasti dari arah Falah. Dia punya outburst-nya juga oke banget. Drop back berapa orang tadi di sana. Dan juga dia dapetin space buat nge-hit dan dapetin free hit lah di situ buat Luochen. Oh tapi ada set cell-nya si Boots juga ya. Pantesan kayak kok lama banget tuh ketahan 4 pemain dari Alter Ego tadi di area kristalnya. Emang combo ini sih set cell sama outburst juga tadi. Dan sekarang dari Onyx, karena mereka cuma bisa menumbangkan tower high ground, nggak bisa nge-end secara langsung ke arah kristal, mereka harus main lebih disiplin dan main secara objektif kali ini. Overknock bakal langsung diamankan sama Sujah, dan tidak akan ada kesempatan lagi dari Valdus untuk bisa melakukan real kill theft-nya seperti biasa. Meskipun kayak udah 2 kali kejadian di satu game ini, cuma Onyx nggak mau ngebiarin hal itu terjadi. Dan sekarang udah masuk ke arah late game juga sih, menit ke-18. Harusnya selama VVV yang nggak ke off ya, atau mungkin dari Mauzi-nya,
ini Onyx mungkin masih bisa ditahan, mungkin. Iya, ini bakal coba lagi tapi harusnya susah banget ya karena mereka juga dapat Vanguard Overlord yang dimana juga bakal dimanfaatkan mungkin petnya untuk ngebekuin pemain-pemain dari teman-teman tim Alter Ego Enma masih disimpan sama Suja. Ini bisa banget buat tiba-tiba keluar dia punya petting buat nge-freeze pemain-pemain dari tim Alter Ego Enma, bakal di-kiting lagi dan coba untuk ditarik ke arah lane pastinya, dan dari tim Alter Ego Enma coba bisa buat main tower defense saja kali ini. Dan mereka udah ada 3 wave yang bakal masuk sebentar lagi karena base milik tim Onyx. Couple Blitz-nya gak berasa sama sekali. Gak seperti Gun Enmo kemarin pas lagi lawan Mahadewa teman-teman ya. Dia masih belum dikeluarin sama Suja. Baru dikeluarin dari ke arah atas tentunya. Dari arah dia punya petting, masih ada Blazing Brilliance juga coba untuk masuk lagi. Cuman masih di-kiting terus-terusan. Ada Invincible Warrior masih coba untuk stronghold kawan-kawan dari Alter Ego Enma. Gak mau untuk kalah lebih cepat kali ini. Iya, kayaknya harus tempest sih. Kayaknya harus tempest sih. Ini bakal sulit banget juga buat Onyx. Mereka nggak bisa ngelakuin langsung push langsung ke arah kristalnya. Meskipun kayak Alter Ego ini masih punya high ground defensive mereka sih. Mereka masih punya VVV, mereka masih punya Mongzi juga. Jadi kalau misalnya ditabrak pun sama pemain-pemain Onyx, dari Mongzi masih punya Guard Hardgrave, ya kan? Gauki masih punya Wave Breaker juga. Jadi efek knockback ini masih dipegang sama pemain-pemain Alter Ego. Dan sekarang Alter Ego punya celah yang besar banget kalau misalnya mereka mau coba untuk kontes ke arah Tempest-nya. Ya dimana Tempest-nya udah mulai show up kali ini di menit yang ke-20. Cuma masalahnya PR-nya Alter Ego ini adalah laning management-nya, karena Super Minion akan nge-push terus ke arah kristal. Jadi harus ninggalin satu pemain dari Alter Ego untuk bisa nge-defense kristalnya. Iya nih nggak bisa sih harusnya. Lex juga udah pegang sungainya ya. Tempest Dragon-nya bakal di start, udah ada Chaos Cinder dan Scorching Barrage di sana. Bakal di solo aja dari arah Tempest Dragon-nya sama seorang Suja juga. Bakal di zoning terus-terusan juga, nggak dikasih jalan, masih ada Forbidden Domain dan udah hampir hancur dan dia takut banget bakal Valdus colong lagi di Tempest Dragon. Jadinya bakal dijagain mati-matian untuk mendapatkan Tempest Dragon tersebut. Udah ada shield tambahan di daerah tim Onyx. Mereka bakal coba untuk melakukan last pushing mereka menuju ke arah base milik tim Onyx. Harusnya gak ada alasan buat kalah sih buat tim Onyx. Harusnya karena sih. Iya, karena nih hanya mistake yang besar yang bisa ngebikin tim Onyx ini kalah. Dan udah ada wave Super Minion masuk ke arah base kristal milik tim Alter Ego Enma. Udah besar banget, bahkan gak bisa ke-clear sama couple blades milik Mongzi. Scorching Barrage udah mulai keluar, Chaos Cinder juga, Battlefield Command bakal dipakai untuk kabur juga masuk ke arah kristal. Langsung di-all-in sama tim Onyx, ada Outburst yang keluar juga Invincible Warrior dengan Ahana. Kristalnya sebentar lagi akan hancur karena Luochen fokus untuk menghancurkan kristal milik tim Alter Ego Enma. Dan Onyx melaju ke fase berikutnya dan masih bertahan di lower bracket. Wow, congratulations untuk Onyx, tapi nice try banget sih dari Alter Ego Enma. Mereka sampai di Tempest terakhir aja tuh, mereka masih coba untuk ngedefense mati-matian. Cuma emang udah susah banget sih kalau dari segi objektif aja udah kalah, Luochen-nya udah jadi banget. Udah sulit banget buat Alter Ego Enma mereka untuk comeback di game yang ketiga. Karena udah kita bahas dari semenjak draft ya, mereka tuh sudah megang rotasi early-nya. Kalau misalnya Onyx gagal memegang rotasi early-nya, Lex yang nggak untuk nge-cover juga Luochen yang nggak ngasih space, ini bakal susah banget sebenarnya buat pemain-pemain Onyx mereka bisa menangin game ketiganya. Dan mungkin ada kesempatan juga buat Alter Ego yang memulangkan Onyx, tapi emang Onyx mereka tahu apa yang mereka bawakan di draft game ketiga tadi. Jadi mereka nge-secure poin kemenangan dan masih bertahan di lower bracket tentunya. Tapi ya perjalanan mereka masih cukup panjang sih. Ya itu bener-bener kayak tadi Luochen-nya jadi main banget ya longnya. Dan juga si Triple V atau VVV ini gak berani sama sekali buat main kayak Mahadewa kemarin. Dia jarang banget berani buat sendiri. Dia selalu ditemenin sama si Gauki-nya. Dan Gauki punya tugas yang berat juga karena dia harus nyelamatin Kaiser kali ini. Dan yang aku bilang kayak Angela Alex bukan guanya hater Onyx teman-teman ya, karena di sini bisa kelihatan juga dia gak banyak impact sama sekali di game ini. Sebenarnya. Tapi kalau misalkan Lex sendiri dia tuh jago banget pakai Frost. Gue selalu percaya kalau misalkan Lex tuh pakai Frost, Lex tuh pakai Lady Zen. Cuman memang Angelanya Lex ini emang kadang-kadang kurang berimpact sama tim Onyx. Makanya gue objektif aja, gue staying buat objektif di sini. Dan juga sayangnya di sini ya Mongzi-nya gak bisa berbuat banyak juga sih. Dia udah kayak coba untuk nge-deliver damage, tapi sayangnya juga positioning agak sulit. Ditabrak sama kapal set sail mulu. Dan VVV sayangnya kenapa dia juga sering banget ke solo kill sama Luochen yang ngebuat game-nya jadi dimenangin sama tim Onyx. Mungkin aku ngebilangnya bukan Lex jelek juga ya main Angela. Cuma aku merasa dia lebih bagus ngebawa hero-hero support kayak Lady Zen, Princess Frost untuk lebih ke arah nge-cover dan nge-support team fight-nya sih buat Onyx. Kalau dia ngebawa Angela dari tadi sebenarnya di game yang ketiga tadi itu juga kayak combo dia punya Chaos Cinder dan juga Blazing Brilliance-nya tuh nggak terlalu yang on point guys. Mungkin itu yang dimaksud sama Lihan. Jadi kayak nggak terlalu eksplosif sebenarnya dengan pemilihan Angela untuk Lex sendiri. Jadi mungkin butuh waktu lagi, butuh jam terbang lagi Lex kalau
kalau misalnya memang mau ngebawain hero-hero damage seperti Angela atau mungkin nanti ada Sangwon juga, kita nggak tahu. Tapi yang ya emang jadi PR juga sebenarnya dari Lex, dan aku setuju gitu sama Lihat, kayak nggak terlalu kelihatan eksplosif aja. Jelek sih enggak, cuma yang nggak bagus-bagus juga gitu loh guys. Jadi Iya. emang kelihatan impact buat team fightnya itu nggak segede ketika dia pakai Frost atau Lady Zan sih. Betul. Kalau misalnya pakai Frost sih, gue yakin Lex tuh udah jago banget pakai Frostnya. Dia kayak selalu Oh bisa itu buat. udah Iya nggak perlu kayak diraguin. iya nggak perlu diraguin karena Frigid Prisoner itu benar-benar connect mulu. Makanya gue takut sebenarnya dengan dia pakai Angela. Mungkin dengan dia tadi juga pilihan-pilihan kayak ragu ya Angela nggak ya. Akhirnya pakai Angela juga karena emang mungkin itu PR-nya buat Lex teman-teman ya. Dan kita bakal lihat highlight-nya. Ini fight-nya emang dari tadi kayak ini ya kayak betot-betotan ya, kayak tarik tambang lah bisa dibilang. Gimana Alter Ego Enma juga nggak sulit buat dikalahkan karena ada kombonya Liu Bang dan juga Kaiser Tank ya. Cuman ya sekali lagi Kaiser Tank itu damage-nya udah kurang banget, cuman dia emang bakal nge-tanky parah, cuman damage-nya kurang kalau misalkan damage dealer dari tim Alter Ego Enma-nya ini gagal. Kayak contohnya di sini kan Zinya kan gak terlalu main kan, dia punya couple blades, Iya. jarang banget kayak on point kali ini. Terus kayak VVV-nya sering mati, 2 damage dealer ini nggak main nih dari tim Alter Ego Enma. Sedangkan front line yang main itu damage sangat kurang gitu. Jadi ya itu yang ngebuat tim Alter Ego Enma ini jadi susah banget buat kayak menangin game tadi. Iya, dan yang aku suka sebenarnya dari Onyx sendiri juga sebenarnya ini Suja tuh bener-bener kalau udah bawa tank jungler ya, itu tuh dia bener-bener pede banget sih. Dia pede banget, jadi kayak nggak takut sebenarnya jadi garda depannya buat pemain-pemain Onyx, dan itu yang ngebuat sebenarnya Luochen, Lex, dan mungkin kayak Boots enak banget sebenarnya untuk nge-follow up karena mereka sepercaya itu juga sama Suja ketika udah bawa tank jungler sih. Tapi emang team fight-nya Onyx sih masuk ke arah mid to the late game, apalagi